Halo anak-anak kelas 6 SD HFO Depok. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Ya, karena pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita tinggal di rumah dan meniadakan semua KBM di sekolah. Tapi, jangan sampai menghentikan semangat kita untuk belajar. Harus terus semangat meskipun belajar di rumah. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi yang sehat ya. Dan terus harus tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan Mr. Yoga berbagi pembelajaran IPA kepada kalian. Topik bahasan kita adalah sifat zat. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan kalian. Nah, Mr. Yoga akan membuka dengan satu penelitian yang unik. Menurut kalian, kucing itu termasuk benda padat, cair, atau gas? Seorang ilmuwan bernama Marc-Antoine Fardin meneliti bahwa sebenarnya kucing itu termasuk benda cair karena ia mempunyai sifat zat cair, yaitu menempati wadahnya. Mau tahu buktinya? Ya, tentu saja kita tidak boleh percaya begitu saja dengan informasi. Pak Fardin ini membagikan penelitiannya di IG Nobel atau acara penghargaan untuk penelitian sains yang dibuat parodi atau komedi. Semoga perkenalan tadi cukup menghibur. Baik, semenjak kelas 5 kita sudah belajar macam-macam wujud zat. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Meski sebenarnya ada dua wujud zat lagi yang sudah diteliti dalam ilmu pengetahuan alam, yaitu plasma dan partikel Bose-Einstein. Tapi tenang saja, yang kita dalami pada kesempatan kali ini hanyalah zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, mari kita belajar lebih lanjut. Check this out. Adalah zat padat. Zat padat adalah zat yang dapat disentuh dan digenggam, tapi tidak mengalami perubahan bentuk atau volume saat dipindahkan. Contohnya adalah batu. Jika kita pindahkan batu, maka bentuk dan volumenya akan selalu tetap. Beberapa contoh dari zat padat yang kita ketahui misalnya adalah pensil, pulpen, gelas, piring, dan lain sebagainya. Zat padat memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah gaya ikat antar partikelnya sangat kuat. Partikel adalah bagian yang sangat kecil sebagai penyusun suatu zat. Nah, karena gaya ikat antar partikel ini sangat kuat, mengakibatkan posisi partikelnya akan saling berdekatan, dan juga menyebabkan partikel-partikelnya tidak dapat bergerak dengan bebas. Kemudian, sifat yang berikutnya adalah massa jenisnya biasanya lebih besar daripada zat cair ataupun zat gas. Mungkin anak-anak penasaran, apa sih massa jenis itu? Massa jenis itu adalah massa persatuan volume, atau biasa kita sebut dengan tingkat kerapatan suatu zat. Dalam ilmu fisika biasanya dihitung dengan rumus Rho sama dengan M per V atau massa per volume. Untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Coba kamu bandingkan 1 kg batu dengan 1 kg kapas. Kira-kira mana volumenya yang akan lebih besar? Siapa yang punya volume lebih besar? Apakah batu atau kapas? Tentunya kapas bukan? Kapasnya lebih banyak ya? Iya, jadi itu artinya massa jenis kapas lebih kecil daripada massa jenis batu. Atau batu dapat dikatakan lebih rapat dibandingkan dengan kapas. Jadi meskipun massanya sama, tapi belum tentu volumenya sama juga. Itulah yang dimaksud dengan massa jenis. Yang kedua adalah zat cair. Zat cair adalah zat yang dapat disentuh namun sulit untuk digenggam. Zat cair bisa mengalami perubahan bentuk mengikuti wadahnya, namun volumenya akan selalu tetap. Contohnya adalah ketika kita memindahkan air dari botol ke gelas, maka air itu akan mengikuti bentuk dari gelas. Bentuknya berubah, tapi volume yang di dalam gelas dan di botol yang dipindahkan akan tetap sama. Contoh zat cair adalah misalnya minyak, air, sirup, air laut, dan sebagainya. Zat cair memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah gaya ikat antar partikel penyusun zat cair
lemah, sehingga ia mudah dipecahkan. Karena gaya ikat antar partikel ini lemah, dia akan menyebabkan susunan partikel penyusunnya ini adalah renggang. Dan karena renggangnya susunan partikelnya ini, partikel penyusunnya ini akan lebih bergerak bebas dan tidak teratur. Serta letak partikel penyusunnya agak berjauhan. Dan sifat yang berikutnya adalah massa jenisnya lebih kecil jika dibandingkan dengan zat padat. Ketiga adalah zat gas. Zat gas hanya bisa dirasakan tapi kita tidak bisa menyentuh atau menggenggamnya. Zat gas ini akan mengalami perubahan bentuk dan volume saat dia berpindah tempat atau berpindah wadah. Contohnya adalah ketika kita meniup balon, udara akan menempati ruang di dalam balon, menyesuaikan bentuk dan volumenya. Menyesuaikan bentuk dan volume balon tentunya. Lalu ketika kita kembali keluarkan udara yang di dalam balon ini, dia akan membaur bersama udara yang ada di dalam ruangan. Beberapa contoh zat gas yaitu oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Zat gas memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah gaya ikat antar partikel sangat lemah. Lalu yang kedua, karena lemahnya gaya ikat antar partikel ini mengakibatkan partikel penyusunnya terletak sangat berjauhan dan akan menyebabkan gerak antar partikel penyusunnya ini lebih bebas dan sangat bebas dan tidak teratur dibandingkan zat cair yang tadi. Kemudian yang terakhir adalah massa jenisnya lebih kecil jika dibandingkan dengan zat padat ataupun zat cair. Nah, itu dia sifat-sifat zat padat, zat cair, dan zat gas. Untuk memudahkan dalam pembelajaran kalian, Yoga akan menampilkan tabel sifat-sifat zat. Nah, untuk kamu yang mau mencatat, kamu bisa pause atau jeda video ini sebentar untuk memberikan waktu kamu untuk mencatat. Well, usai sudah materi yang bisa Yoga berikan pada kesempatan kali ini. Semoga kamu tidak berpuas diri dengan pengetahuan ini. Kamu bisa mencari ilmu pengetahuan dari sumber-sumber belajar yang lain, internet, buku yang lain, dan sumber-sumber belajar lainnya. Semoga badai pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, dan selalu percaya bahwa tidak semua badai datang untuk menghancurkan hidup kita, tapi sebenarnya ia datang untuk membersihkan jalan kita. So, selamat belajar di rumah, keep healthy, keep safe, and don't forget to give thanks to God. Thank you. Bye.